Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Umi Solika dari SD Negeri Mancasan 4, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Berikut koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1-1. Menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Pendidikan yang berpihak pada anak, student center. Yang kedua, sesuaikan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Yang ketiga, tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Yang keempat, sistem among ing ngarso sang tulodo ing madya maun karso tutwuri handaya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1-1? Sebelum mempelajari modul 1-1, saya masih sering mendominasi pembelajaran. Saya menganggap anak sebagai kertas kosong yang akan menerima coretan-coretan dari penulis. Saya masih berfokus untuk memberi ilmu secara langsung tanpa mempertimbangkan proses bagaimana ilmu didapatkan pada anak didik saya. Ibaratnya seperti saya hanya menyuapi anak didik saya dengan makanan tanpa memberi kesempatan untuk mereka bisa makan sendiri dengan usaha dan kerja keras mereka sendiri. Saya belum menerapkan pembelajaran yang melek digital dan masih jarang memberikan pembelajaran yang di dalamnya ada permainan. Padahal seorang guru harus mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya hanya berfokus dengan hasil nilai saja tanpa memperhatikan proses pembelajaran yang menyesuaikan dengan kodrat mereka. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1-1, saya menyadari kekurangan-kekurangan saya dalam menyajikan suatu pembelajaran. Ibarat orang memasak, bumbu-bumbu masakan saya masih ada yang kurang, sehingga masakan saya tidak enak. Dan ini saatnya saya harus memasak yang enak dengan bumbu-bumbu yang komplit. Untuk itu saya akan memperbaiki pembelajaran saya dengan menerapkan pemikiran-pemikiran KHD, dengan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan kesempatan mereka untuk menggali ilmu pengetahuan dengan usaha mereka sendiri, dengan mengedepankan proses bukan mengedepankan hasil agar pembelajaran lebih bermakna. Guru menuntun, memberi contoh, memotivasi, dan mendorong anak didik untuk berinovasi, mengembangkan potensi diri mereka. Selain itu, saya berpikir betapa pentingnya memberikan pendidikan karakter kepada anak melalui budi pekerti dengan olah cipta, olah karsa, dan olah karya untuk menjadikan mereka manusia yang bahagia, selamat dalam kehidupan bermasyarakat. Saya harus bisa memuliakan anak didik kita, menghamba melayani mereka dengan sepenuh hati, menuntun mereka untuk berkembang dan mendidik mereka dengan kodratnya. Sehingga guru harus bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang saya terapkan memberikan pendidikan karakter dengan budi pekerti melalui olah cipta, olah karsa, dan olah karya di sekolah. Menuntun anak didik kita menggali ilmu pengetahuan, mengedepankan proses bukan mengedepankan hasil, dengan pembelajaran berpusat pada anak dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, memberi kesempatan anak untuk menggali potensi diri sesuai minat dan bakat mereka, merancang pembelajaran yang menarik dengan model-model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi anak didik kita dengan suatu permainan dan menggunakan media pembelajaran berbasis TIK, menggalakkan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengasah minat bakat anak didik kita.
Kesimpulannya adalah yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada anak. Yang kedua, pentingnya penanaman budi pekerti dalam pendidikan melalui olah cipta, olah karsa, dan olah karya yang seimbang. Yang ketiga, guru harus bisa menuntun anak menggali potensi diri sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, mengajar ibarat menanam. Yang keenam, melaksanakan pendidikan dengan sistem among, yaitu ing ngarso song tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Berikut adalah contoh penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pembelajaran. Yang pertama, penanaman budi pekerti untuk menguatkan karakter anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba disiapkan dulu kita belajar. Mulai. Yang kedua, mendidik anak sesuai kodrat zaman, yaitu dengan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Di depan itu nanti anak-anak diskusikan dengan temannya. Kita mulai ya, jadi konsentrasi betul, terus nanti didiskusikan dengan temannya. Yang ketiga, mendidik anak sesuai dengan kodrat anak, yaitu anak senang bermain sehingga guru memasukkan permainan di dalam suatu pembelajaran agar anak-anak lebih termotivasi dan lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat adalah mengajar dengan sistem among. Guru harus bisa memberikan contoh, memberi dorongan, dan memberi motivasi kepada peserta didik. Ing karso sang tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani.